itu penetapan pokok pikiran DPRD tahun 2023. Dinamika kemarin yang terjadi itu ketika agenda pertama dan sebelumnya itu sudah dilakukan beberapa kali interupsi oleh beberapa teman dalam perdebatan berkaitan dengan mekanisme pembentukan alat kelengkapan. Di jelang-jelang agenda setelah agenda ditetapkan, itu kemudian kami dari fraksi PAN itu menawarkan untuk mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan, dan ada teman-teman fraksi yang menawarkan untuk sistem paket terbuka, ada teman-teman lain yang menawarkan tertutup, pemilihan secara tertutup dan tidak perlu melalui paket. Saya ingat ada 3 fraksi yang menyampaikan usul saran seperti itu. Lalu kemudian ada 6 fraksi yang belum bicara. Saya tidak tahu 5 fraksi lain mungkin punya keinginan bicara, berpendapat atau tidak. Tetapi dari Nasdem saya sendiri itu sudah menyalakan mikrofon, minta untuk bicara. Tapi entah kenapa setelah selesai dari teman fraksi PKB menyampaikan pendapatnya, pimpinan dalam hal ini Pak Ketua itu langsung mengetuk palu sidang, men-skors sidang untuk dilakukan proses pemilihan. Di situ saya meminta klarifikasi kenapa pimpinan kok bisa secepat itu serta-merta langsung menutup men-skor sidang. Lalu kemudian pimpinan entah kenapa lalu ada semacam cukup emosi menanggapi pertanyaan saya itu, lalu kemudian muncul perdebatan, tapi substansinya hanya sampai dengan kenapa sampai dengan saya mempertahankan itu, kenapa bisa secepat itu sidang diskor, sementara kami belum berpendapat, mayoritas fraksi ini belum berpendapat. Kan kita ada 9 fraksi, baru 3 fraksi bicara. Artinya kan kalaupun demikian harusnya dikembalikan dulu kepada forum masing-masing fraksi toh. Apakah menerima dari 3 usul saran itu atau tidak, atau minimal dia berikan kesempatan saya untuk bicara sebelum sidang itu diskors. Kalau memang teman-teman lain tidak punya keinginan untuk bicara, ya sudahlah, silakan, itu kan masing-masing rumah tangga toh, masing-masing fraksi. Dalam perdebatan itu normal saja, biasa, karena di forum sidang ini kan kadang-kadang dinamika ini malah sampai dengan pukul meja, balik meja, itu kan biasanya normal. Jadi dan sudah menjadi kebiasaan kami, biar tegang bagaimanapun dalam perdebatan kami di dalam ruang sidang, keluar nyaman-nyaman saja. Sehingga perdebatan saya dengan Pak David, ya saya tidak terlalu menanggapi, walaupun dengan nada tinggi seperti itu bagi saya biasa saja. Yang menjadi konsentrasi saya adalah ketika dalam perdebatan saya dengan Pak Ketua itu ada gestur dari Pak Bupati yang menunjuk-nunjuk saya, lalu kemudian ada gestur tangan itu suruh saya ke depan. Saya tidak tahu karena jaraknya agak jauh, entah apa maksudnya, tapi menurut saya ada gestur yang tidak etis bagi saya, karena bagaimanapun ini urusan rumah tangga DPRD. Kenapa ada gestur seperti itu? Dan saya melihat bahwa itu bukan gestur yang tapi memang gesturnya marah, tidak senang. Oleh karena itu ketika kami masing-masing anggota, masing-masing komisi hendak keluar untuk menuju ruang komisi masing-masing untuk melakukan pemilihan pimpinan AKD, saya memang sengaja mendatangi Pak Bupati, mempertanyakan kenapa Pak Bupati sampai dengan tadi itu
menunjuk-nunjuk saya lalu mengajak saya ke depan dengan amarah yang saya lihat tadi itu, kira-kira apa maksudnya. Lalu kemudian Pak Bupati menjawab saya bahwa ya, saya ajak engkau ke depan supaya engkau berkelahi dengan David. Jangan hanya omong banyak mulut besar. Tunjukkan, buktikan siapa yang paling jago, siapa yang paling hebat. Jangan hanya mulut besar. Kalian omong banyak, terlalu banyak omong, kan begitu. Jadi saya malah merasa lucu. Saya pikir Pak Bupati main gila. Jadi saya bilang, masa Pak Bupati bicara seperti itu? Dia bilang, oh iya, supaya kita buktikan siapa yang paling kuat. Jangan hanya mulut besar. Kata yang sama diulangi lagi. Ya akhirnya saya malah ketawa, karena bagi saya tidak etis juga untuk saya meladeni Pak Bupati dengan pembicaraan-pembicaraan yang bagi saya tidak penting. Karena menurut saya tidak sepantasnya seorang bupati itu malah terkesan memprovokasi, mengadu domba supaya di internal kami bersama saya sebagai selaku anggota itu malah bentrok dengan pimpinan kami di DPRD. Satu hal yang saya sesalkan adalah harusnya beliau sadar bahwa kemarin itu ranahnya DPRD, rumah tangganya DPRD, dan seharusnya beliau memposisikan diri sebagai kepala daerah yang merupakan pembina politik di daerah ini. Jadi sikap-sikap itu kan tidak perlu dilakukan kemarin. Tapi syukur puji Tuhan ya, saya tidak meladeni. Akhirnya saya pun keluar menyampaikan kepada teman-teman, termasuk yang terhormat Pak Us, bahwa tadi Pak Bupati malah mengajak saya untuk berduel katanya dengan Pak Ketua. Tapi buat apa saya ladeni? Kita ini kan sudah biasa dengan apa yang saya sampaikan itu. Teman-teman juga merasa aneh dan marah toh. Kenapa sampai dengan pernyataan itu keluar dari mulut seorang bupati? Makanya mereka marah itu, meminta bupati untuk klarifikasi maksud apa dengan sikap dia kemarin sampai dengan bicara seperti itu. Memang sangat disesalkan sekali kalau misalnya harusnya kemarin itu beliau hadir, itu memposisikan benar-benar sebagai bupati. Tidak boleh dia memposisikan diri sebagai ketua partai. Karena bagaimanapun beliau harus paham bahwa ketua DPRD, pimpinan DPRD, ketua wakil ketua itu representasi dari lembaga DPRD. Pimpinan DPRD tidak mewakili partai atau fraksi. Mereka, ketiga pimpinan ini mewakili lembaga DPRD, kami 35 orang secara keluar dan ke dalam. Harusnya beliau paham itu. Dan berkaitan dengan pernyataan Pak Bupati bahwa saya mengeluarkan kata yang tidak etis, bagi saya ini tidak benar. Semua teman-teman hadir dari Forkompinda, dari OPD, lalu kemudian Pak Wakil Bupati sendiri hadir saat itu. Mereka mendengar rekaman di ruang sidang juga ada, di ruangan sidang utama itu ada. Perdebatan saya dengan Pak Ketua itu hanya dalam substansi kenapa skor itu sangat cepat sekali tanpa memberikan kesempatan untuk kami bicara, hanya sampai di situ. Lalu kemudian reaksi Pak Ketua dengan marah-marah bagi saya biasa, itu dinamika. Yang saya rasa luar biasa adalah dengan sikap Pak Bupati yang kemarin seperti itu. Saya kira itu. Apa nih dari kejadian kemarin sampai Pak Soni juga terbawa poinnya yang mau pesan disampaikan ke apa? Saya sudah sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan Pak Bupati, termasuk di klarifikasi yang saya juga sempat lihat videonya kemarin di YouTube, dan juga ada video yang sempat dikirim oleh teman-teman, itu bagi saya klarifikasi itu tidak pas, tidak tepat. Karena sama sekali saya tidak mengeluarkan kata-kata
yang dianggap Pak Bupati tidak etis, ya silakan dia buktikan. Kira-kira saya usah bicara apa, apakah saya sedang menghina seseorang atau mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor? Tidak. Kasar terhadap Pak Ketua DPRD. Tidak ada, hanya intonasi suara besar ya itu. Ini hanya soal bagaimana Pak Bupati memahami saja apa ranahnya. Dia harus ngerti bahwa ini urusan rumah tangga DPRD. Tidak serta-merta hanya karena kebetulan Pak Ketua DPRD ini adalah seorang sekretaris PDIP, lalu kemudian lembaga DPR ini dibenturkan dengan identitas partai. Saya pikir salah, ini keliru, tidak boleh. Apalagi kapasitas tadi seperti saya sudah sampaikan, beliau itu Ketua DPRD yang mewakili representasi dari lembaga ini. Kami 35 orang secara keluar dan ke dalam. Gitu. Dengan pernyataan Pak Bupati yang kemarin konferensi pers itu, kalau memang tidak benar, apakah Pak Sony akan melapor balik? Kalau untuk melapor balik, saya belum bisa sampaikan pada kesempatan ini karena rekaman video kejadian kemarin, lalu kemudian rekaman klarifikasi Pak Bupati itu sudah saya teruskan ke kuasa hukum saya. Pada kuasa hukum saya minta kuasa hukum saya untuk mempelajari isi dari video itu. Kalau memang ada ruang untuk bisa diproses hukum, pasti saya proses hukum. Saya pastikan saya akan proses hukum kalau memang sesuai dengan petunjuk kuasa hukum. Sementara ini kami masih berkoordinasi sejak kemarin sore. Pagi tadi pun pengacara saya masih telepon saya. Kami akan putuskan itu paling lambat besok pagi. Kami putuskan paling lambat besok pagi. Jadi tuduhan yang disampaikan oleh Pak Bupati kemarin sore konferensi pers itu benar atau tidak? Tujuan tentang apa? Tuduhan tentang tidak etis, keluarkan kata-kata kasar. Itulah yang saya bilang, kalau sesuai dengan definisi etis ya, etis tidak etis ya, yang kemarin itu biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Jadi kalau Bupati anggap bahwa tidak etis, tidak etisnya di mana? Saya bertanya, pimpinan kenapa rapat diskors begitu cepat sementara kami 6 fraksi belum bicara, mayoritas fraksi belum bicara, kenapa diskors? Itu saja yang saya pertanyakan. Jadi dinamika agak sedikit ribut ya, perdebatan antara saya dengan Pak Ketua itu hanya itu. Jadi tidak ada kata yang di luar itu, tidak ada. Gitu. Terus Pak Bupati sempat menawarkan ke Bapak bahwa Bapak duel atau adu jotos dengan Pak Ketua. Itu sikap sebagai seorang Bupati terhadap anggota DPR dan Ketua DPR yang para anggota itu. Saya sudah sampaikan tadi di awal bahwa sikap itu sikap yang sangat yang tidak pas, tidak tepat. Karena ini kita bicara pemimpin nomor 1 di wilayah ini, beliau tokoh dan harusnya menjadi panutan. Saya tidak melihat soal yang pertama, bukan soal bagaimana dia mau mengadu saya dengan anggota dengan Pak Ketua, tapi dengan sikap dia ketika ikut campur dalam urusan rumah tangga DPRD dalam dinamika kami, itu saja sudah salah. Ya, itu salah. Apalagi kemarin itu benar. Itu saya malah ketika saya menghampiri teman-teman media kan sempat tulis bahwa sebelum kejadian itu saya sempat tersenyum ketika waktu interaksi berpapasan dengan Pak Bupati. Itu saya ketawa karena diadu tadi. Ketika saya tanya apa maksudnya Pak Bupati tadi tunjuk saya, dia bilang ya saya mau suruh engkau dengan David berkelahi kalau berani. Kalau ada yang mau bantu ya kita bagi satu-satu. Beliau sampaikan seperti itu. Tapi kan saya merasa lucu karena saya tidak bodoh. Saya ini pejabat publik, saya ini anggota DPRD. Kalau Pak Bupati tidak nyaman karena saya banyak bicara, itu keliru karena tugas saya bicara. Memang kemarin benar beliau sampaikan. Jadi kurang sedikit itu diambil dacing untuk timbang berat Pak Ketua berapa, saya beratnya berapa, lalu kemudian ukur tinggi badan dan siap mungkin dijadwalkan kapan waktunya untuk masuk ring. Mungkin maunya seperti kayak promotor tinju begitu tuh. Saya akan buka anak SD, saya tidak mau lah kalau diadu seperti itu, apalagi kita ini.
Mungkin kontak fisik itu akan terjadi, itu pun kalau dalam kondisi yang memang tidak bisa dihindari. Tapi kalau hanya dalam kondisi yang model mungkinlah. Dan saya sadar benar saya bukan preman kan begitu. Kalau dalam kaitan dengan perdebatan, argumentasi, ide, pikiran, gagasan, saya pikir itu lumrah. Terkait dengan itu, yang tadi kakak bersifat dewasa. Yang sekarang yang menjadi yang dewasa anggota Pak Sony atau Pak yang kanak-kanak itu Pak Bupati terkait dengan kejadian kemarin? Kalau saya melihat bahwa kalau saya sangat dewasa. Kalau saya sangat dewasa karena saya tidak meladeni ajakan beliau. Saya tidak terprovokasi dengan upaya Pak Bupati untuk bagaimana supaya kami sampai dengan Pak Ketua terjadi kontak fisik. Tapi seperti apa Bupati dengan sikap dia itu silakan masyarakat yang menilai. Dalam klarifikasi kemarin Pak Bupati menyampaikan bahwa sikap tidak etis ini Pak Sony ini sudah berulang-ulang. Berdasarkan penglihatan dia, tanggapannya seperti apa? Sudah berulang-ulang itu tidak etis yang seperti apa? Kan begitu. Beliau tidak bisa hanya sekedar mengumbar hoaks. Kan begitu. Harus dia bisa buktikan. Kapan saya mengatakan tidak etis? Harus kalau dalam Dia akan mengatakan bahwa itu suara besar terus berbicara di mic itu sampai berarti tidak etis. Nah, kalau begitu mungkin kami punya pemahaman yang berbeda. Tapi saya yakin pemahaman saya yang paling benar. Nah, kalau bicara tentang tidak etis itu kan itu di luar etika. Nah, saya masih dalam batasan etika. Saya pikir kalau itu fitnah. Itu fitnah. Tidak ada. Silakan bukti kalau ada rekaman, teman-teman saksi banyak. Pak Wakil Bupati juga ada. Tapi saya tidak mau mengatakan Pak Wakil Bupati itu karena beliau adalah Ketua Nasdem, tapi beliau Wakil Bupati yang kemarin memang cukup luar biasa. Beliau sangat dewasa dan menjadi